Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Algi ada? Sakit. Alyani? Atasya? Bunga Putri? Bunga Rahayu? Dania Dewi? Depi? Pindra? Nggak ada? Hadi? Jahratu Alia? Sarin? Khairul Mutakin? Sofianti? Oke, untuk yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tentang P3, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran kali ini, itu ada gotong royong dan bernalar kritis. Di mana gotong royong ini kalian akan ketika sedang berdiskusi, apakah kalian membantu mencari informasi atau tidak, apakah kompak atau tidak. Kemudian untuk bernalar kritis, apakah data yang kalian ambil itu sudah, maksudnya data-datanya itu sudah pas atau tidak, dan mengambil dari artikel atau jurnal. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian di sini siapa sih yang mau jadi orang sukses? Sukses itu tidak datang pada orang yang malas ya. Walaupun hujan petir tetap datang ke sekolah. Jadi maka giatlah belajar supaya jadi orang sukses. Ibu doakan semoga kalian semua jadi orang sukses. Amin. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu ada peserta didik dapat menganalisis teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan proses terbentuknya agama Hindu-Buddha atau datangnya ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi dengan tanggung jawab, yaitu nanti di akhir kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi. Jadi yang pertama menganalisis, kemudian mengolah informasi, yang ketiga dapat mempresentasikan. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Bu, jadi Haidar, boleh Haidar, tentang apa sih minggu lalu? Jadi tentang proses terbentuknya agama dan kebudayaan agama Hindu dan Buddha di India. Apa aja materinya? Materinya ada Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kemudian apa lagi? Kemudian adanya kasta dalam agama Hindu. Kitab agama Hindu adalah Weda, Siddhartha, Gautama adalah Sang Buddha. Oke, tepuk tangan untuk Haidar. Bagus sekali Haidar, luar biasa masih ingat. Yang lainnya juga masih ingat gak? Masih, apa aja sih kira-kira, coba ada lagi nggak? Apa sih yang kemarin Ibu ajarin, ada apa aja, masih ingat nggak? Selain tadi ada Siddhartha Gautama, kemudian ada Trimurti, apa lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, sekarang kita pretest terlebih dahulu. Boleh dikerjakan, sudah Ibu kirim di grup. Ada sinyal nggak? Kalau nggak ada sinyal, ada yang pretest ya. Yang link pretest bisa dibuka? Ya. Jangan ketukar. Yang pretest di atasnya ada bacaan pretest. Oke, boleh dikerjakan dulu. 5 menit cukup? Atau 3 menit ya? 3 menit cukup.
Yang HP-nya lagi rusak atau lagi terkendala boleh menggunakan yang kertas. Oke, boleh. Mau ngadain di sana? Mau di situ aja? Ya, kasih nama ya. Boleh. Mau juga. Gak ada sinyal ya, karena kita hujan ya. Ya makanya ibu udah sedia ini. Nah akhirnya ini semua aja ya. Karena nggak ada sinyal. Ayo, 3. Berapa? Apa? Ya, boleh. Biar enak, kasih nama, jangan lupa kasih kelas. Sudah cukup nggak? 1, 2, 3. Yang laki-laki mau pakai kertas juga? Kertas aja, takut nggak ada sinyal. Oke, udah ngisi pretest semua? Ya. Sekarang ibu mau bertanya nih. Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum adanya kebudayaan agama Hindu Buddha di Indonesia? Alia, boleh? Alia boleh. Sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Betul? Betul. Kemudian yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Apa yang kalian, Hadi? Oke, Hadi. Dia boleh dipakai mikrofonnya, Hadi. Misalnya adanya candi-candi gitu Bu, Ya, seperti terus? Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Betul? Betul. Oke, bagus sekali Hadi. Jadi itu adalah peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada sampai sekarang. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, awal-awalnya yang pertama adalah kalian pertama mengamati video. Nah, dari video ini silakan diamati, kemudian kalau ada yang penting ditulis. Karena ini video plus materinya ya. Kalau misalkan kalian tidak mengamati, nanti kalian tidak akan mengerti. Yang kedua, itu setelah mengamati video, itu nanti kita bakal tanya jawab atau tanggapan tentang video tersebut. Kemudian pembagian kelompok, baru kalian berdiskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan. Nah, sekarang silahkan amati video berikut. Kedengeran? Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Ronald Manado. Pada video kali ini, kita akan masuki pelajaran. Boleh dicatat ya, kalau ada yang penting silahkan dicatat. Tentang masuknya Ya, sambil dicatat sambil didengerin. Seperti yang kita ketahui, ada 2 teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya teori kolonisasi atau dengan cara-cara penaklukan. Awalnya teori yang menyatakan bahwa masuknya agama atau budaya Hindu Buddha ke Indonesia itu disebabkan oleh Satria, dan juga tapi setiap teori. Oke, cukup. Silahkan sekarang apa yang kalian dapat dari tayangan video tersebut? Tapi mau bertanya juga. Ya. Jadi kan ternyata teori-teori masuknya teori-teori masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha itu masuknya berbeda-beda. Dan juga masing-masing teori ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu mana nih yang lebih relevan? Oke, kita tampung dulu ya. Pertanyaan selanjutnya ada nggak? Bunga Rahayu. Mengapa ajaran Hindu-Buddha itu mudah diterima oleh warga Indonesia? Oke, 2. Ada lagi? Siapa dulu? Karina apa Lestari? Lestari, oke. Apa perbedaan antara agama Hindu dan Buddha? Perbedaan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, Karin. Apa saja pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang politik? Oke, kita tampung ya. Masih ada? Sudah cukup? Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam
video. Dan salah satu dari pertanyaan kalian itu bakal dijadikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh kalian. Ibu bakal jawab dulu yang pertanyaan Bunga. Bunga tadi bertanya, kenapa sih bangsa Indonesia tuh mudah menerima ajaran Hindu-Buddha di Indonesia? Jawabannya, karena ada kemiripan tradisi dan budaya. Contohnya dari segi keagamaan. Kayak misalkan sesajen, ya kan? Indonesia dulu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu berupa sesajen. Nah, di dalam agama Hindu dan Buddha itu ada yang namanya dupa. Dan ada juga bunga. Jadi bunga itu dikasih uangnya. Seperti itu. Gimana bunga? Baik, selanjutnya dari Lestari. Pertanyaannya tadi adalah perbedaan ya. Perbedaan kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha. Perbedaannya kalau dari segi sosial itu, kalau dalam agama Hindu ada yang namanya kasta. Sedangkan dalam agama Buddha itu tidak, semua orang dianggap sama. Jadi tidak ada perbedaan. Pertanyaan Karin ya selanjutnya, apa sih pengaruhnya di bidang politik ya? Dulu Indonesia tuh kayak menganut kepala suku. Tapi setelah ada kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tuh menganut sistem kerajaan. Di mana sebuah pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja. Gimana? Sudah puas? Nggak akan puas karena ibu bukan barang pemuas. Nah, pertanyaan Putri ini bagus banget nih. Ternyata banyak sekali teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Tapi setiap teori itu memiliki kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu adalah yang akan dipecahkan oleh kelompok. Nanti akan ibu bagi. Nah, itu harus dipecahkan. Kenapa? Paham? Nah, selanjutnya ibu akan bagikan kelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, setelah ini ibu akan bagikan LKPD. Silahkan setiap kelompok ibu kasih waktu 10 menit cukup. Oke, kalian nanti di sini akan membahas tentang teori-teori yang tadi. Teori-teori itu tadi ada teori Brahmana, kemudian ada teori Kesatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, dari setiap teori itu ada kelemahan dan ada kelebihannya juga. Silahkan dianalisis kira-kira teori manakah yang paling masuk akal dan relevan menurut bukti-bukti ataupun kelemahan yang ada. Nah, sebelum ibu bagi kelompok, yang pertama kalian nanti berdiskusi kelompok. Kemudian setelah berdiskusi kelompok menuangkan diskusinya ke LKPD. Setelah itu presentasi kelompok. Setiap kelompok itu wajib menanggapi jika ada yang bertanya. Dan jangan lupa pertanyaannya juga ditulis. Oke, ibu bagiin dulu ya. Kelompok 1 namanya kelompok Brahmana. Kasih nama kelompok ya. Tulisannya boleh pakai apa? Yang rapi ya. Kelompok 2, kelompok Kesatria. Kelompok. Jadi 4 berarti. Kelompoknya yang udah dibagiin di grup tadi. Kelompok 3 itu tentang Waisya. Jadi 5 apa jadi 4? Tetap. Ulang ya, kelompok 1 itu kelompok Brahmana, kelompok 2 Kesatria, kelompok 3 Waisya, kelompok 4 Sudra, kelompok 5 arus balik. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Sambil ibu menilai kalian gotong royong atau tidak. Untuk bahan ajar sudah ibu share di grup, silahkan dibuka di link flipbook. Jadi di situ ada e-book, sudah ibu share di grup WA 10K. Nanti ada seperti ini, tapi dalam bentuk e-book di HP kalian. Boleh dibuka itu untuk bahan ajarnya. Bisa referensinya itu atau bisa kalian cari di jurnal ataupun artikel lainnya.
bagian undian 3? Kelompok 2. Suaranya agak dibesarkan, oke. Majuan dikit juga. Ininya, Bung Er. Kelompok 2 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan dengan saya Bunga Rahayu, ada Iis, ada Atasya, Rizal, Algi, dan Rezki. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori kesatria. Oke, teori yang kita pilih adalah teori kesatria karena menurut C.C. Berg menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Dan menurut Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Menurut J.L. Maynes, menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama, ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Kelebihan teori kesatria, semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain umumnya hanya dimiliki kaum prajurit kesatria. Kekurangan teori kesatria. Golongan kesatria tidak mampu berbahasa Sansekerta serta tidak mengenal huruf Pallawa. Tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan kesatria dari India. Selain itu, tidak adanya bukti peninggalan berupa prasasti yang mencatat kedatangan para kesatria hingga menyebarkan agama Hindu-Buddha. Baik, ada yang ingin dipertanyakan? Waduh. Ya dah, boleh. Lutfi. Apa kelemahan dari teori kesatria? Oke, ada. Siapa lagi? Apa? Jadi bisa dibesarkan suaranya. Apa saja yang mendukung teori kesatria? Apa saja yang mendukung? Ada dua. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Lutfi. Apa kekurangan dari teori kesatria adalah yang pertama itu golongan kesatria tidak mampu berbahasa Sanskerta serta tidak mengenal huruf Pallawa. Yang kedua, tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan kesatria dari India. Yang ketiga, selain itu tidak ada bukti peninggalan berupa prasasti yang mencatat kedatangan para kesatria sehingga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ada yang mau? Oke, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Nih, teori kesatria didukung dengan
Adanya semangat berpetualang dan penaklukan daerah lain umumnya hanya dimiliki kaum prajurit. Yang kedua, menurut Ceber, banyak kesatria yang mengambil andil dalam perebutan kuasa wilayah Indonesia. Mereka dijanjikan akan dinikahkan dengan putri dari kepala suku dan dibantu jika berhasil. Dan di sini tradisi Hindu-Buddha berkembang dengan mudah. Dari Morkeji mengemukakan bahwa kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang ketiga, menurut Lemos mengemukakan bahwa pada abad ke-5 banyak para kesatria yang melarikan diri karena berperangan di India. Sudah jelas? Ya. Oke. Kesimpulannya adalah teori kesatria ini masih belum jelas ada kekuatan buktinya sehingga masih belum terbukti bahwa ini benar-benar nyata gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, nah, udah semua ya. Jadi di sini tadi ada 5 teori. Ada teori Brahmana, kemudian ada teori kesatria, terus Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, kalau teori Brahmana ini yang menyebarkan agama Hindu-Buddha adalah para pendeta, tapi ternyata punya kelemahan. Apa tadi kelemahannya? Tidak boleh menyeberangi lautan, tapi punya kelebihan juga yaitu menguasai kitab Weda. Nah, dari setiap teori kan tadi memiliki kelemahan masing-masing. Ada yang mau menyimpulkan nggak satu orang? Kira-kira teori manakah yang paling dianggap relevan menurut kalian? Hadi, oke, boleh Hadi. Oke. Berdiri Hadi, boleh berdiri. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini yang dapat saya simpulkan bahwasanya teori yang paling relevan adalah teori arus balik. Dikarenakan pada teori ini orang Indonesia aslilah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha, yang dimana orang-orang itu merupakan para pedagang, dan ada juga yang menyebutkan para intelektual atau pelajar yang dikirimkan pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi mereka itu datang ke India dan mereka belajar langsung kepada para Brahmana, terus pulang lagi ke Indonesia dan menyebarkannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Hadi. Nah, setiap teori memang tidak ada yang salah, tapi tergantung dengan kelemahan dan kelebihannya. Dan yang namanya ilmu sosial ya, tidak ada kebenaran tunggal, tidak sama seperti dengan eksak. Kalau eksak kan 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau di ilmu sosial bisa 4, bisa 5, sesuai dengan sudut pandang. Nah, oke. Karena sudah beres semua, tadi kita jadi sudah disimpulkan, sekarang Ibu akan memberikan asesmen formatif. Silahkan kerjakan yang ada di link GF. Dikerjakannya masing-masing ya, jangan bekerja sama. Sudah?
Hai.